Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertemuan ke-7 yang terakhir. Jadi minggu depan kita sudah UTS, adik-adik. Kalau bisa jadwalnya lanjut 2 pertemuan, kita buat 2 pertemuan minggu depan ya. Kalau nanti tidak bisa, ya pertemuan ke-8 saja untuk UTS. Jadi nanti Ibu kabari lagi kalau Ibu sudah tanya artinya. Jadi, tapi kalau Ibu perhatikan bisa itu ya, karena minggu depan itu kan pertemuan ke-9 harusnya. Tapi kita karena banyak pengganti, ya, double pertemuannya gitu. Oke, kita buka file ke pertemuan ke-7 ya. Jadi kembali ke turunan aplikasi untuk turunan, adik-adik. Kembali ke slide yang di e-learning, ada di download sendiri ya. Biar nanti bisa dipahami materinya. Ya, aku nggak keluar. Sebentar ya. Oh, ini udah. Oke. Sebentar. Pertemuan ke-7. Ini kemarin sudah, jadi harusnya slide ini diedit ulang ya. Jadi nggak dia tabrakan bolak-balik seperti ini. Ya kan, bolak-balik. Sudah 4, nanti ke-5, nanti ke-6, nanti ke-7. 7 itu kembali ke slide ke pertemuan ke-4. PowerPoint-nya. Nah, ini kemarin juga sudah. Ini untuk rumus perkalian 2 fungsi ya. Turunan 2 fungsi. Jadi dianggap ada perkalian 2 fungsi U1 dan V. Nah, misalkan U-nya di sini 3x kurang 2, V-nya x tambah 3 ditambah 2x kuadrat tambah 1. Maka Y aksen, U aksen V ditambah UV aksen. Nah, U di sini 3x kurang 2, maka U aksen 3. V di sini x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Maka V aksennya 3x kuadrat ditambah 4x. Karena turunan 1 adalah 0. Substitusi U aksennya berapa, V-nya berapa, U-nya berapa, V aksen berapa. Nah, dikali distributif ya. 3 kali x pangkat 3, 3x pangkat 3, 3 kali 2x kuadrat, 6x kuadrat, 3 kali 1, 3. Untuk yang ini, 3x kali 3x kuadrat, 9x pangkat 3. 3x kali 4x, 12x kuadrat ya. Min 2 kali 3x kuadrat, min 6x kuadrat, min 2 kali 4x, minus 8x. Nah, nanti disatukan yang bervariabel sama. Variabel berpangkat yang sama. Jadi si x pangkat 3 dengan x pangkat 3. 3 tambah 9, 12x pangkat 3. 6x kuadrat ditambah 12x kuadrat. Ditambah dikurangnya. Ditambah ya. Ini harusnya 18x kuadrat ya. Oh, di sini ada 6. 6 ini coret, tinggal dia 12x kuadrat saja. Nah, ini coret nih, biar ini ya, muncul deh. Ini 6 dengan 6 yang ini. Ada plus, ada min, habis. Tinggal 12x kuadrat saja. Terus, ini 3 dengan ini sudah di sini ya. Ini habis, tinggal 12, ini udah. Ini 3 tidak punya variabel, ini min 8x sendiri. Sendiri yang berpangkat 1. Jadi min 8x ditambah 3. Ini turunan dari perkalian 2 fungsi. Kemudian untuk pembagian 2 fungsi. Nah, rumusnya ini ya, Adek. U per V. U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini yang dipakai di soal aplikasi turunan yang pertama tadi ya. Tapi yang nomor 2-nya. Ini umpamakan U 2x kurang 3, V-nya 4x kurang 5. Nanti cari U aksen 2, ini V aksennya 4. Sehingga Y aksen, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Substitusi masing-masing rumus, ya, tinggal disederhanakan saja. Jadi caranya kalikan distributif, ya. Nah, ini U aksen 2, terus 2 di sini.
V-nya 4X tambah 5 di sini ya. Terus ini U saja ya, 2X kurang 3. Ini V aksen 4. Kalikan 2 kali 4X, 8X, 2 kali 5, 10. 2 kali 4, 2X kali 4 minus 8X. Karena di depan sini ada nih negatif. Kemudian min kali min 3 kali 4. Min kali min kan plus ya. 12 kali 3 kali 4 12. Nah, si X sama si X karena minus positif habis tinggal 10 tambah 12 22 per 4X tambah 5 kuadrat. Itu hasil akhirnya. Kemudian untuk berikut nanti dilihat di link YouTube-nya saja ya, Dedek. Nah, ini yang Bu bilang tadi. Oh, fungsi berpangkat beda dengan variabel berpangkat. Bedanya kalau fungsi berpangkat ini fungsinya kan U ya, di dalam kurung biasanya itu nanti dikalikan dengan turunan di dalam kurung yang Bu buat nomor A1 tadi yang di pertemuan 6 nomor A1 itu kan turunan di dalam kurungnya kan 2 ya kan, nanti periksa lagi lah ya. Ini N pangkatnya N pindah ke depan dikali U pangkat N kurang 1 dikali U pangkat U aksen, jadi ada U aksennya lagi dikalikan di belakang persamaan ya. Tapi kalau variabel berpangkat, dia tidak dikalikan lagi dengan fungsi di dalam kurung. Ya, jadi yang membedakannya itu adalah yang di sini. Ada aksennya. Ini contoh, diperhatikan. Kita lanjut. Jadi ini perkuliahan ini sebenarnya dari 70% mahasiswanya yang belajar sendiri ya. Tidak 100% saya jelaskan. Coba lihat di kampus lain, beda ada seperti ini. Lihat di UNSU yang dekat-dekat saja itu nggak dijelaskan ada deh, jadi cari sendiri sumbernya ya, tinggal nanti dosennya ngasih soal ya, saya seperti itu. Tapi saya pikir makin lama kan makin nggak ada ilmunya ya kan. Nah, biarlah dijelaskan, pahami ya, karena sudah dijelaskan paksa otak kita untuk memahaminya, dipaksa maka akan terbiasa itu ya. Tapi kalau tidak ada terpaksa untuk membiasakan diri ya sampai akhir juga tidak akan memahami kita. Jadi, ya. Walaupun satu sisi sudah bekerja misalnya kan, ya tidak harus, ilmu itu kan tidak terbatas ya. Tuturlah ilmu dari dari lahir sampai yang lahat, yang kubur. Nah, jadi tidak ada batasan kita untuk belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Walaupun ilmu dunia, ya adik-adik pelajari, seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Ilmu agama juga dipelajari, seolah akan mati besok lagi. Ya, seperti itulah. Nah, ini contoh-contoh yang akan kita jelaskan di pertemuan ke-7. Ya. Contoh pertama, buktikan bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan sin x adalah f aksen x kosinus x. Ini pembuktian ya, menggunakan rumus asal dari turunan, menggunakan limit. Nah, ini baca sendiri. Berikut yang akan saya jelaskan. Nah, contoh yang ini, yang menggunakan aksen v ditambah v aksen. Ada dua fungsi yang dikalikan, fx sama dengan x kuadrat dikali sin x. Jadi u-nya x kuadrat, v-nya sin x ya. U-nya x kuadrat, u aksen 2x, v-nya sin x, v aksen kosinus x. Nah, f aksen u kali v ditambah u v aksen. U aksennya tadi siapa? 2x, substitusi kemari. V-nya siapa? Sin x, substitusi kemari. U-nya siapa? X kuadrat. Kemudian V aksennya siapa? Kosinus X. Ya, substitusi. Nah, ini tidak ada yang bisa disederhanakan. Ya. Kalaupun mau dikeluarkan bisa ya, X-nya keluarkan. Jadi nanti kalaupun mau disederhanakan di sini, boleh adik-adik keluarkan X-nya. X, buka kurung, 2, sin, ini agak gini lah tulisannya ya. 2 sin X ditambah X cos X.
Iya. Ini atau mau disederhanakan jadi pakai akar sama kosinus bisa. Atau dibuat dalam semua sinus bisa, tapi yang cos ini dalam bentuk akar nanti. Ya. Kemudian ini aplikasi untuk yang atau contoh untuk yang perkalian dua fungsi, turunan untuk fungsi yang dikalikan ya. Nah, ini yang contoh aturan rantai. Ini udah Ibu jelasin belum ya? Kalau belum kita lanjut saja menjelaskannya. Aturan rantai itu dipakai kalau fungsi tersebut tidak bisa langsung diturunkan, adik-adik. Jadi harus pakai rantai dulu, yang rantai 1 atau 2 atau 3 sekaligus. Nanti ada rantai 3. Biasanya itu untuk trigonometri berpangkat dan di dalam sudut trigonometri ada fungsi aljabarnya. Nah, ini contoh Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3 pangkat 4 ya. Turunan dy dx. Sebenarnya bisa langsung ya, Adik. Kita pakai rumus yang tadi. Yang apa? Fungsi berpangkat u pangkat n. Jadi ini bisa Iaksen atau dy dx sama dengan 4-nya ke depan dikali dengan 2x kuadrat. Ini langsung ya, tanpa pakai aturan rantai bisa. Karena cuma 2 kali rantai dia, Adik. Pangkat 3. Karena kurang 1. Kalikan dengan turunan di dalam kurung. Turunan di dalam kurung apa? 4x. Ini jadi 0. 4x saja. Nah, kemudian karena ini sendiri, ini juga sendiri, jadi dia 16x. Ya, kurung 2x kuadrat dikurang 3 pangkat 3. Iya. Ini udah di-admit ya, Suci, kok keluar-keluar terus. Jaringan ya. Iya. Coba diaktifkan sebentar kameranya, Suci, biar kita screenshot. Yang apa satu orang. Tidak ada, nggak apa-apa. Nanti Ibu kirimkan link YouTube-nya ya, biar bisa diulang-ulangi. Cuma wajib absen di grup. Karena kalau tidak absen ya saya buat apa? Untuk 2 pertemuan kan sayang ya. Iya, baru 2. Nanti saya kirimkan link YouTube-nya. Biar bisa diulang-ulangi penjelasannya, Dedek. Karena matematika ini mungkin dasarnya harus ada ya di SMP, SMA. Kalau itu dasarnya nggak ada, akan payah kita belajar matematika ini. IPBM. Makanya Ibu juga pernah ngajar di SMP, SMA, saya pernah ngajar SMK juga sudah. Dan memang kendalanya di situ ya, Dewi. Pas saya ngajar SMK, pas di SMP dia nggak tahu apa-apa. Jadi pas di SMK, SMA ya, itulah blank. Terus ini perkuliahan juga gitu, dasarnya kan di SMP, SMA. Kalau dasarnya nggak ada, ya kita mau lanjut ke materi yang lebih sulit. Kan materi ini tiap tingkatan kan naik kelas terus ya. Naik kelas terus. Dasarnya tidak kokoh, sama kayak rumah. Fondasinya tidak kuat, ya robohlah rumah itu. Belajar juga gitu, Adik-adik. Dasarnya tidak ada ya, atau nggak betul-betul dipahami ketika SMP, SMA. Ya waktu kuliah ngeblank juga, nggak tahu apa-apa. Ini sudah pernah ini di SMA SMK. Sudah ada, limit juga ada ya, tapi tidak sedetail kita perkuliahan. Nah, di perkuliahan inilah detailnya. Materi yang bertingkatnya di perkuliahan. Berikut untuk yang rantai 3. Nah, ini mau Ibu bahas ya. Ini materi yang Ibu jelaskan tadi, dia trigonometri, terus berpangkat, terus sudutnya fungsi aljabar. Nah, jadi makanya di sini ada rantai 3, dy dv, dv du, du dx.
Nah, nanti kan dv habis ya, du habis, tinggal dy dx. Dy dx ini kan turunan pertama dari fungsi y atau y aksen. Ini tidak bisa menggunakan rumus kayak tadi. Jadi harus diturunkan secara bertingkat atau berantai. Caranya pertama, turunkan dulu, atau misalkan dulu yang di dalam kurung ya dengan u. Nah, ini misalkan u-nya x kuadrat kurang pi. Pi di sini sudut 180 derajat, jadi bukan pi yang konstanta 22/7, tapi pi yang 180 derajat. Bukan yang ini ya. Ini untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Jadi bukan yang ini. Yang dipakai adalah 180 derajat. Ya, karena trigonometri pakai sinus. Nah, setelah dimisalkan u-nya x kuadrat kurang pi, maka turunkan u terhadap x. du dx sama dengan 2x. Nah, simpan dulu. Kemudian misalkan lagi v-nya dengan sin. Tapi nggak pakai pangkat 3 ya, sinus u saja. Nah, sehingga turunkan v terhadap u, turunan sin kan cos. Ya. Sehingga dv du kosinus u, kemudian y terakhir v pangkat 3. Ini v ya, v pangkat 3. Jadi turunkan dy terhadap v, dy dv. Turunan v pangkat 3, 3v pangkat 2. 3-nya turun ke depan, 3-nya kurang 1. Jadi 3v pangkat 2. Nah, dy dx tidak bisa langsung. Ya. Jadi harus kita kalikan dulu dy dv. Kemudian karena v-nya di bawah, cari v-nya yang di atas, dv du. Du di bawah, cari du yang di atas, du dx. Nah, baru diselesaikan. Dy dv 3v kuadrat, dv du 3v, dv du cos u ya, kosinus u, du dx 2x. Nah, ini gimana Bu? Ya, selesaikan ya. Semua harus dalam bentuk x, tapi bertahap. Jadi, si 3 hanya bisa dikali dengan 2x, karena v kuadrat kan sendiri dia variabel berpangkat. Jadi 3 kali 2x, 6x, nanti yang v kuadrat, v kita tadi siapa? Sin u. Jadi sinus kuadrat u untuk yang v kuadrat. Kosinus u-nya tetap di sini. Nah, semua sudah dalam bentuk x dan u. Baru ganti u-nya dengan x kuadrat kurang pi. Jadi 6x-nya tetap, sinus kuadrat x kuadrat kurang pi dikali kosinus x kuadrat kurang pi. Nah, jadi semua sudah dalam bentuk x. Jadi bertahap ya, nggak bisa langsung, oh ini langsung v ke x, nggak bisa. U langsung ke x, nggak bisa. Jadi u dulu, baru satu-satu ubah ke x. Ya bertahap ya, kita juga belajar pun bertahap kan. Jadi nggak bisa langsung ke tingkatan paling tinggi. Ini fungsi naik dan fungsi turun. Nah, satu lagi lah ya, fungsi naik dan fungsi turun, satu saja. Ini aplikasi turunan juga ya. Tentukan pada grafik di mana dia naik dan turun menggunakan turunan pertama. Ini saya hapus dulu. Oh, ini harusnya kita keluarkan dulu ya. Pindah dulu. Karena di sini nutupin ya. Nah, ini. Diberikan fungsi kontinu dan terdiferensialkan. Arti kontinu, grafiknya itu tidak putus ya. Grafiknya tidak putus, terus dia terdiferensialkan. Artinya kurva tersebut atau persamaannya itu dapat diturunkan. Artinya turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ini tidak pernah kita bahas ya hari ini. Tapi ini ada rumusnya loh, menggunakan limit kiri dan limit kanan. Kontinu juga gitu. Kontinu ini sudah waktu di limit, syarat kontinu ada 3 kan. Nilai fungsi harus ada atau terdefinisi. Kemudian limit fungsi harus ada, artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian yang ketiga syaratnya nilai limit yang poin B yang tadi harus sama dengan nilai fungsi poin A.
Itu syarat fungsi yang kontinu. Ya. Terus dia harus terdiferensialkan atau dapat diturunkan. Nah, jika turunan pertama fx atau f aksen x besar dari 0, untuk tiap x elemen dari interval i, ya, pakai interval dia, jadi tidak semua di sepanjang garis bilangan real. Nah, maka fungsi fx naik dalam interval i. Kalau turunan pertamanya besar dari 0. Sedangkan kalau dia kecil dari 0, untuk tiap x elemen interval i, maka fungsi fx turun. Intinya gini aja lah, ada fungsi fx, ada dia turunkan, jadi f aksen kan. Nah, terus cari di mana titik dia yang besar dari 0 atau bernilai positif, dan di mana titik dia bernilai negatif atau kecil dari 0. Contoh, jika diketahui, nah ini contohnya ini ya, nutupin rumus, nutupin ininya, apa namanya, penjelasannya. Ini pun jawabnya terus, ini harusnya turun kemari ya. Nah, saya pindahin lah ya. Contoh diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2. Ini fx-nya atau fungsi mula. Tentukan interval fx naik dan fx turun. Jadi cari titik di mana dia naik dan di mana dia turun. Kayak angkot ya. Fungsi naik maksudnya turunan pertama besar dari 0. Fungsi turun, turunan pertama kecil dari 0. Nah, jadi kita cari turunan pertama fx sama dengan 3x kuadrat kurang 12, ya kan? Karena turunan minus 2 itu 0. Pangkat pindah ke depan, pangkat kurang 1. Ini hasil turunan pertama. Kemudian dia besar dari 0. Nah, ini keluarkan angka 3 ya. Karena 3 dengan 12 kan KPK-nya 3 ya. Yang bisa keluar itu angka 3. Ini adik-adik boleh keluarkan. Saya buat sini ya. 3 buka kurung x kuadrat kurang 4 tutup kurung. Nah, ini untuk fungsi yang naik besar dari 0. Nah, ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa, Dede. Karena kita kan mau cari nilai x-nya. Jadi, ini difaktorkan x kurang 2 kali x tambah 2. Besar dari 0. Untuk x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya positif 2. Ini titik-titiknya, titik stasionernya ini. X tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya minus 2. Digambarlah pada garis bilangan real, di mana min 2, di mana positif 2. Kemudian uji ya Dede, di sebelah kiri negatif 2 kan ada angka negatif 3 kan. Di sini ada min 3, di sini ada 0, di sini ada 3. Nah, ini uji ke turunan pertama ke sini. Ya. Minus 3 pangkat 2 9. 9 kali 3 27. 27 kurang 12 15. Jadi di sini dia bernilai positif 15. Belajarlah positif. Kemudian di angka negatif 2 dia 0. Sebenarnya grafiknya itu tidak menyentuh sumbu X ya. Jadi dia titiknya ini kosong. Di 2 juga sama, kosong, nggak berisi. Karena substitusi dia 2 kuadrat 4 kali 3 12. 12 kurang 12 kan 0 ya. Turunan pertamanya 0. Berarti dia tidak naik dan tidak turun. Dia apa namanya? Titik stasioner, tidak menyentuh sumbu X. Ya. Kemudian untuk 3 disubstitusi kemarin 3 kuadrat 9 kali 3 27 kurang 12 5 15 juga bernilai positif. Nah, kemudian yang di titik tengah ada 0 kuadrat 0 kali 3 0 kurang 12 negatif 12. Jadi di sini dia bernilai negatif. Artinya yang positif-positif ini dia fungsi naik, yang negatif-negatif ini dia fungsi turun. Jadi kalau kita perhatikan fungsi tersebut naik pada interval x kecil dari min 2 dan x besar dari positif 2. Nah, inilah intervalnya. Intervalnya ada di sini. Ini sama ini. Nah, untuk yang turun, ambil yang negatif.
negatif itu terletak antara -2 dan +2. Seperti sini. Gitu. Oke, adik-adik, ini udah saya rekam ya. Itu aja yang perlu diketahui. Jadi yang saya jelaskan tadi diulang-ulang. Ada latihan boleh dicoba di buku catatannya. Nah, ini tadi yang nilai stasioner. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan, wajib dibuat di forum diskusi learning ya. Nanti biar Ibu jawab di situ. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.